Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 SMP Bahaudin. Anak sekalian masih tetap serius, sehat semua. Terima kasih. Mari kita mulai pelajaran. Kamu lihat pelajaran pada bab 3 PPKN halaman 53. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kompetensi dasar anak sekalian 3.3 memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai UUD NRI tahun 1945. Indikator yang akan dicapai mengidentifikasi prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Landasan hukum negara Indonesia menganut kedaulatan rakyat ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama di dalam pembukaan UUD 45 alinea. Yang kedua dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Itu landasan hukumnya. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Indonesia dipertegas dengan kedaulatan hukum terdapat dalam pasal 1 ayat 3. Ya, negara Indonesia adalah negara yang atas hukum. Dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Coba dilihat di buku Undang-Undang Dasar. Ketiga, kedua pasal ini menegaskan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat dan lembaga negara sesuai UUD tidak bersifat mutlak atau tanpa batas. Ya, tidak mutlak. Kita tahu bahwa dasar negara Indonesia pun juga tidak mutlak. Prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan berarti di dalam negara Republik Indonesia tidak terdapat negara lain kecuali NKRI. Yang dimaksud berbentuk republik dipimpin oleh seorang presiden. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini pasal 1 ayat 2. Rakyatlah pemegang kedaulatan, sehingga pemerintah dapat amanat dari rakyat. Negara Indonesia adalah negara hukum. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, karena kedudukan presiden dengan DPR itu nebel sejajar sama. Sebaliknya DPR pun juga tidak bisa membubarkan presiden. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini yang disebut sistem pemerintahan presidensil. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, tidak kepada DPR. Kalau sistem parlementer pertanggungjawabannya kepada DPR. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. Bila presiden melanggar undang-undang, baru MPR bisa membubarkan atau menurunkan jabatannya. Ya, jadi tugas MPR juga dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. Syarat dasar terselenggaranya pemerintahan demokrasi. Di bawah ini menurut Rule of Law, menurut Budiarjo, satu, perlindungan konstitusional.
secara hukum, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, ya, kehakiman yang bebas tidak berpihak kepada siapa-siapa, berpihak kepada rakyat, tidak kepada orang yang kaya atau para pejabat. Pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat tidak boleh ditekankan, ya, kebebasan untuk berserikat, membentuk organisasi. Kalau di sekolah berserikat siapa? Membentuk ketua kelas, membentuk pengurus OSIS, membentuk kelompok-kelompok belajar, berorganisasi dan beroposisi, dan pendidikan kewarganegaraan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Inilah nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Coba kalau kita lihat sila per sila, semuanya sudah ada. Sila pertama, walaupun pada saat itu belum bertuhan, tapi sudah punya kepercayaan animisme, dinamisme, sampai datangnya agama Hindu, Buddha, Islam, dan agama yang lain. Kemanusiaan, saling tolong-menolong, bersatu, bermusyawarah, keadilan. Asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Nah, inilah yang pertama, musyawarah itu keputusan tertinggi. Bila sudah dimusyawarahkan untuk mufakat, sudah itulah yang terbaik. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam menyelesaikan masalah bersama. Segala sesuatu yang diselesaikan bersama itu pasti ada indahnya. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal berikut. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang keempat, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Bila musyawarah itu bersama rakyat, ya rakyatlah yang punya hak. Pimpinan tidak bisa, ketua kelas tidak berhak untuk memutuskan kalau memang teman-teman kamu satu kelas tidak sepakat. Ya juga Pak RT, Pak RW, lurah, sampai pada presiden. Cara mengungkapkan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Nah, inilah akal sehat itu penting, ya, dan hati nurani luhur. Kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman kita, dan ojo pengkerengan. Hati nuraninya juga dijaga yang baik. Ojo asal murid-murid tidak mengenal siapa dia, sopo insun. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Inilah keputusan itu Tuhan kepada Tuhan, nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Kalau memang sudah disepakati bersama, harus dilaksanakan secara bersama-sama. Nilai lebih demokrasi Pancasila adanya penghargaan hak asasi manusia, tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Sing wong akeh menang-menang, sing didik dikalahno tidak. Semuanya diayomi. Sekalipun yang kecil tadi punya keputusan yang baik, yang banyak pun juga harus mendukung sepenuhnya kalau memang itu sudah jadi kesepakatan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu ada dua, satu demokrasi langsung, dua demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung, pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, ya, dipilih oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah
dan pemilihan kepala desa. Ini sebentar lagi akan ada pilkades dan pilkadal. Pemilihan kepala daerah langsung itu namanya demokrasi langsung. Demokrasi tidak langsung adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat. Contoh mungkin kemarin ada demo masalah RUU Cipta Kerja. Rakyat datang ke DPR untuk memintakan kesepakatan kepada presiden. Nah, itu namanya adanya lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi rakyatnya. Nah, demokrasi ini ada pemilu, pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan demokrasi rakyat. Demokrasi dilaksanakan berdasarkan asas luber dan jurdil. Luber langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa pemilu memilih anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD, Dewan Perwakilan Daerah tingkat 1 provinsi dan tingkat 2 kabupaten kota diselenggarakan secara demokratis dengan asas langsung. Langsung maksudnya rakyat secara langsung datang ke tempat-tempat pemungutan suara. Ya, umum diikuti oleh semua warga negara tanpa kecuali orang gila, orang yang mendapatkan sanksi hukum lebih dari 5 tahun, ya tidak bisa mengikuti atau haknya dicabut oleh pemerintah. Bebas, kita bebas menentukan pilihan kita, apa yang harus kita coblos. Rahasia hanya diketahui dirimu sendiri atau ya paling tidak oleh Allah, malaikat. Dan memang bila ada orang yang sakit, orang yang lumpuh, mungkin yang tahu dirinya dan panitia pemilu. Jurdil, jujur, ya, adil, tidak berpihak kepada siapa-siapa. Nah, itulah anak-anak sekalian, ya. Jadi demokrasi Pancasila memang itu yang terjadi. Demikian mungkin anak-anak sekalian. Sampai di sini dulu. Ini sekali lagi ada tugas dari saya. Tolong tugas ini kerjakan seperti yang dulu-dulu, sambil melihat kamu kemarin sudah terima rapot, mungkin banyak yang kurang, hadir di sekolahan sambil menyerahkan hasilnya. Tolong apa yang kurang, tugas keberapa, PH keberapa, kerjakan, sampaikan ke saya. Ya, ini Pak tugasnya. 1. Sebutkan 3 prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. 2. Apa nilai lebih demokrasi Pancasila dengan demokrasi negara lain? 3. Berikan contoh demokrasi langsung. 4. Sebutkan asas pemilihan umum. Itulah anak sekalian, ya, sambil dibuka kitabnya halaman 60 sampai 66. Dipelajari, kerjakan tugas ini dengan baik. Demikian anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Ingat selalu pakai masker bila keluar rumah atau hadir di sekolah.